materinya sebenarnya sudah dapat. Ini sebenarnya umum ya, nggak cuma biologi yang belajar tentang pencemaran lingkungan, dan semua orang juga harus tahu tentang pencemaran lingkungan, ya. Jadi sebenarnya sudah familiar, mungkin lebih spesifik ke senyawa-senyawanya, ke reaksi-reaksinya, gitu ya. Yang namanya suatu lingkungan itu tercemar jika bukan berarti ketika ada CO2 pasti tercemar, ada CO pasti tercemar, belum tentu juga gitu ya. Jadi dikatakan tercemar itu kalau kadar-kadar senyawa tersebut itu melebihi batas normal. Kan ada nilai ambang batasnya. Nah, kalau sudah ada di atas ambang batas, baru nanti akan menimbulkan bahaya ya. Nggak cuma untuk makhluk hidup, bahkan juga bisa berpengaruh ke benda-benda, ke tanah ya, gitu. Terus kalau polutan ini berada pada tempat yang tidak semestinya, misalkan apa? Sebenarnya dia kalau dalam kondisi normal, dia bukan polutan. Tapi kalau berada pada tempat yang tidak semestinya, jadinya polutan. Misalkan apa? Ayo, polutan itu nggak harus senyawa-senyawa kimia ya. Nggak hanya senyawa-senyawa kimia, misalkan apa, yo? Kalau ya sesuatu yang berada tidak pada tempatnya, itu bisa disebut polutan. Ada yang tahu nggak? Misalkan apa? Apakah polusi hanya polusi udara, tanah, air, udara? Hanya 3. Suara juga bisa menjadi polusi, ya, polusi suara, karena kan di fisika coba manusia itu bisa mendengar berapa desibel sampai berapa desibel? Halo? Ada yang ingat? 20 sampai berapa desibel? Maksimal. 20.000 kan? Itu hertz sekali. Kalau 20.000 gede banget. Oh, beda ya. Kira-kira sampai 100 berapa desibel gitu, Bu? 140. 140 paling ribut yang bisa didengar manusia. Bisa didengar manusia. Nah, kalau yang berada pada tidak tempatnya, misalkan pesawat terbang, bandara. Makanya bandara juga kan lokasinya itu nggak sembarangan kan ya. Dipilih pasti biasanya di pinggiran, jarang banget yang di tengah kota ya. Di pinggiran, dan biasanya daerah sekitarnya itu terisolir dari atau agak jauh dari rumah penduduk, karena suaranya itu kan bising banget gitu. Oke, lanjut ya. Makanya kalau kayak teknisi pesawat itu aja kan, kalau mau parkirin pesawat gitu ya, dia pakai alat ini kan, penutup telinga ya, karena kalau nggak nanti gendang telinganya bisa rusak ya. Terus yang ketiga, kalau berada pada waktu yang tidak tepat ya, sama suara juga gitu. Misalkan ini deh, 2 sama 3 saling terkait ya. Misalkan studio musik itu kan juga kalau lagi latihan kan suaranya kenceng banget ya. Nah, makanya kalau studio musik itu kan pakai peredam, ruangan yang pakai peredam ya. Jadi kalau kamu lihat musik di tempat yang ada peredamnya, berarti kan berada pada tempat yang tidak semestinya, itu mengganggu juga. Terus atau kalau misalkan lagi hajatan kan ya, kalau di kampung-kampung tuh ya, kalau hajatan kan sound systemnya gitu ya, berada pada waktu yang tidak tepat. Kadang-kadang sampai tengah malam masih aja gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa dikategorikan
sebagai polusi suara juga, gitu ya. Jadi ini polutan itu kalau kadarnya melebihi batas normal, berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak tepat. Nah ini tadi ya, ada kadar yang masih amannya, kadar tertinggi yang diizinkan, ada nilai ambang batas ya, gitu. Kemudian kalau kita ngomongin lingkungan yang alami, yang seimbang ya pasti acuannya kita ke hutan ya, acuannya hutan ini sudah yang paling ideal gitu. Tapi kan dengan kondisi alam yang sekarang itu sangat sulit menemukan kondisi atau situasi yang masih seperti itu. Bahkan hutan pun yang ideal sekalipun ketika musim kemarau itu bisa terpicu terjadinya kebakaran hutan, jadi rusak juga ujung-ujungnya ya. Jadi belum tentu stabil terus sepanjang masa. Ini kemarin kita udah belajar juga ya, perubahan keseimbangan lingkungan itu bisa karena bencana alam, bisa karena ulah manusia juga ya. Terus pencemaran. Itu ada pencemaran udara. Ya, kalau pencemaran udara itu biasanya sumbernya dari asap pabrik. Ini kalau kita ngomongin sumber ya, bisa dari asap kendaraan bermotor, gitu ya, atau pencemaran karena disebabkan oleh hujan asam sehingga tanah, tumbuhan itu banyak yang mati, misalkan begitu ya. Nah ini kita masuk ke sini, pencemaran udara sumbernya nih CO, karbon monoksida. Ciri khas dari CO atau karbon monoksida ini, dia merupakan sisa pembakaran yang tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Karena kalau sempurna jadinya apa? Jadinya CO2 kalau sempurna, gitu ya. Dari mana CO ini berasal? Dari pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ya berarti asap kendaraan bermotor, gitu ya. Nah, ini CO ini lebih berbahaya dibanding CO2. Ya, kenapa? Karena CO ini dia tidak berbau, tidak berwarna, ya tidak berasa. Jadi kita tidak menyadari kehadiran CO. Itu yang membahayakan. Nah, CO ini kasusnya sering terjadi pada ruangan yang tertutup. Kalau ada kebocoran ya, misalkan di mobil, kan mungkin kamu sering baca berita ada orang yang meninggal ya di mobil itu dalam keadaan mesin mobil menyala. Gitu. Nah itu bukan berarti kita tidak boleh berada dalam, misalkan kalau parkir gitu ya, bukan berarti kita nggak boleh dalam mobil menyalakan AC mesin gitu ya. Itu hanya kasuistik kalau terjadi kebocoran, gitu. Kebocoran sehingga CO-nya masuk ke dalam ruangan ya, ke dalam mobil gitu. Karena tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna, jadi ya kebanyakan terutama kalau lagi ini ya, kalau lagi istirahat terus perjalanan jauh istirahat, mau tidur dulu capek gitu ya, sambil nyalain biar AC-nya juga hidup gitu ya, biar dingin. Nah itu kadang kalau ada kebocoran nggak berasa, karena yang dirasa apa? Pertama, ya cuma paling ngantuk lama-lama apa sebenarnya? Menuju ke apa? Pingsan. Jadi lama-lama dari pingsan racunnya udah masuk ya, akhirnya bisa meninggal gitu. Dan Ibu katakan kenapa CO ini lebih berbahaya daripada CO2, karena daya ikat hemoglobin itu kan adanya di eritrosit ya, di sel darah merah. Daya ikat hemoglobin itu atau afinitasnya, daya ikatnya itu lebih tinggi terhadap CO daripada CO2. Jadi kalau di suatu tempat ada dua gas yang bersamaan, CO atau CO2, maka
Hb hemoglobin akan cenderung mengikat CO dulu, gitu ya, lebih gampang diikat, lebih berbahaya makanya. Kalau dalam dosis tinggi bisa mengakibatkan kematian, kalau dosisnya rendah, tapi terpapar terus-menerus gitu ya, bisa mengganggu fungsi mental. Gitu. Ada pertanyaan untuk CO? Karbon Mau nanya, Bu. Iya, silakan. Kalau karbon monoksida gas yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna itu cara mendeteksinya gimana? Bagaimana itu manusia bisa menemukan itu gimana, Bu? Gitu. Cara mendeteksinya ya tentu dengan alat ukur ya. Cuma memang kalau kendaraan itu kalau di servis berkala itu kan pasti ketahuan gitu ya. Kalau servis berkala. Tapi kalau misalkan sudah kejadian baru biasanya terjadi pengukuran. Gitu. Tapi kalau kamu lagi di mobil gitu ya dalam kondisi biasa-biasa aja kan nggak mungkin menyengajakan coba di sini ada CO nggak ya gitu kan, nggak mungkin. Paling tadi ketika servis berkala, oh ini ada peluang, misalkan kata-kata apa montirnya gitu ya, teknisnya ini ada peluang nih, bahaya apa nanti kalau terjadi kebocoran kayak gitu, paling ketahuannya dari seperti itu. Itu makanya lebih kepada musibah ya, karena sulit mendeteksinya. Suatu kebetulan. Baik, Bu, terima kasih. Oke, berikutnya SO2 dan SO3. SO2 dan SO3 ini apa namanya? Atau kita sebut SOX ya, karena X di situ bisa diisi angka 2, bisa diisi angka 3, nanti bisa diisi angka 4 gitu ya. Ini nggak ada gambarnya ya. Hujan asam. Oh ya, Ibu udah bagiin tagihan biologi ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga setiap habis deadline-nya itu pasti Ibu umumin kan siapa yang udah, siapa yang belum gitu ya. Tinggal kamu merespon atau enggak. Kalau enggak merespon ya jadinya tumpukannya kayak sekarang gitu ya, banyak banget, padahal setiap selesai mereka Ibu announce ya. Nah, kalau yang merasa sudah tinggal konfirmasi, nanti screenshot apa namanya hasil yang udah kamu kerjain, yang udah dikirim. Oke. Jadi tadi ya penyebabnya SOX dari mana? Bisa dari letusan gunung berapi. Makanya kan es itu kan sulfur ya. Sulfur berarti kan belerang. Makanya kalau gunung meletus, apa tuh wedus gembel ya, wedus gembel, awan panas gitu ya, awan panasnya itu tuh bau belerang sekali gitu, dan itu bisa jadi meninggalnya orang yang ketika gunung Merapi meletus itu bisa karena terkena awan panasnya ya, yang memang panas, atau juga bisa karena keracunan dari senyawa belerangnya itu ya. Selain dari gunung meletus, dari asap pabrik itu yang dominan juga ya. Kalau secara alami dari pelapukan di alam itu juga mengeluarkan SOX walaupun jumlahnya nggak banyak. Dari hutan yang terbakar, nah ini juga kebakaran hutan, jadi dia menyumbangkan SOX yang juga cukup besar ya. SOX ini dia tidak berwarna, cuma baunya nyengat kan, tadi bau belerang ya.
nilai ambang batasnya itu 0,14 ppm. Sangat reaktif jika ada oksigen dan bersifat korosif. Ya, korosif itu apa? Rusak besi ya. Bukan ini. Ini reaksinya. Ketika di alam ada pelapukan ya. Oh, ini melibatkan air ya, air dari hasil penguapan ada di awan, kemudian bereaksi dengan SOX, SO2 atau SO3 gitu ya. Entah sumbernya dari kendaraan, entah sumbernya dari pabrik, entah sumbernya tadi dari kebakaran hutan, entah dari gunung meletus gitu. Ketika bereaksi kan dia akan membentuk H2SO4 atau kalau ini belum sampai sih, tapi NOx juga bisa menyebabkan jenis asam ya, atau HNO3. Nah ini H2SO4 di awan dan HNOx ini kan sifatnya asam, sehingga ketika turun dia menjadi hujan asam ya. Bahayanya apa? Bahayanya kalau misalkan terutama di kota-kota besar tentunya ya, resiko hujan asamnya besar. Makanya kalau saat musim kemarau terus ini tinggal berapa menit lagi nih? Oh, Ibu matiin aja ya, masuk lagi ya. Kurang dari 1 menit soalnya.